Gak muluk-muluk soal Buya, siapa yang Buya, siapa yang killnya banyak. Tapi ketika lu masih bisa bertahan at least di top 3 dengan kill yang cukup mumpuni, gua rasa poin lu bakalan bersaing dengan beberapa tim lain yang kemungkinan besar juga mendapatkan Buya ya. Ya, contohnya kayak gini, orang yang dapat Buyah sekali terus kali tusun, Buyah lagi tusun lagi, bakal kalah sama tim yang dapat hashtag 2, 3, 2, 3. Oke. Gue setuju banget. Logisnya gitu. Tapi hasilnya juga seimbang gitu loh. 50-50, 2, 3, 2, 3 selama 4 match. Tapi bakal kalah ya sama yang itu. Tetapi kita bakal lihat bakal seperti apa di round kita yang keempat. Bermudah karena pesawat sudah terbang. So, Survivors dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan segera masuk kembali untuk Bermuda yang kedua. Let's go! Oke, ini dia Bigan Bermuda yang kedua. Berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah hangar menuju ke arah mil. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, EVOS Divine bakalan mengamankan kawasan seperti biasa ada di Observatory dan di sekitaran Blue Zone Graveyard ini bakalan jadi milik EVOS. Cuman kalau gue inget di match Bermuda sebelumnya, Iko itu ada di Bullseye dan juga di sekitaran CBR juga. Ini kemungkinan potensi mereka untuk ketemu di early game itu bakalan gede banget Bigan. Iya, tapi di game pertama karena memang rotasi dari kedua tim ini beda. Sementara Eko-nya lebih condong ke arah kanan, ke arah mil, dan EVOS-nya lebih lama bertahan di arah sana. Jadi mereka nggak ketemu nih. Malah si Eko-nya sendiri lebih condong ketemu sama tim SES Alpha Inc. Tadi Eko Esport hashtag 12 juga di area Riverside. Oke. Itu yang bakalan jadi menarik ya. Apakah Riverside nanti bakalan jadi saksi kembali untuk pertarungan antara kedua tim tersebut. Tapi kalau misalkan kita agak flashback lagi di match sebelumnya, di Bermuda match pertama juga, intensitas fight-nya masih sangat pasif. Tapi sekarang ada perang, Dian. West Bandits, ternyata kali ini Lexus Boy harus sudah membuka krononya. Dan sayangnya LGL tidak mampu diselamatkan. Ini jadi satu catatan lagi untuk tim West Bandits. Karena memang ternyata drop zone-nya sendiri banyak terganggu. Sementara ada Prime, seperti biasanya mereka akan masuk ke area Sentosa. Dan sayangnya ini ya West Bandits yang gak bisa masuk ke area Sentosa sana. Malah terkat kali ini posisinya oleh tim First Rider yang sudah mulai melepaskan kembali tembakan mereka lagi di hadapan sana. Granat yang masih belum sampai tidak mampu memberikan damage, dan Darko berhasil mendapatkan Lexus Boy. 2 orang tersisa dari West Bandits. Yes, menurut gue di sini West Bandits Lexus Boy udah bener-bener kejepit banget posisinya. Dia pengen kabur udah nggak bisa, apalagi dari posisi First Rider itu sendiri kayak bener-bener ngunci pergerakan dari Lexus Boy. Tapi di sini yang menjadi satu keuntungan untuk West Bandit adalah dengan terkuncinya Lexus Boy, otomatis kan pertahanan ataupun penyerangan dari First Rider ke fokus ke satu player yaitu Lexus Boy. Sehingga 2 orang lainnya dari West Bandit ini mereka masih bisa untuk kabur dulu sejauh mungkin, Bigan. Iya, jadi bait lah ya. Bait. Istilahnya jadi bait. Tapi yang dilakukan oleh First Rider untuk komit ngefight ke arah 2 player dari West Bandit ini justru malah nguntungin buat The Prime menurut gua. Karena yang ngebuat sekarang The Prime-nya mendapatkan lootingan benar-benar begitu aman di area Sentosa. Tidak ada gangguan dari siapapun, bahkan tidak membagi lootingan dengan siapapun. Oke. Soalnya tadi emang di match sebelumnya, di match 1 ya, di Bermuda juga, itu di Sentosa memang ada 2 tim ya. Ada The Prime, ada juga West Bandit yang pengen ke situ juga ya kan. Tapi sekarang ya kembali lagi, Sentosa kayak udah menjadi milik The Prime seutuhnya. Padahal kalau gue lihat tadi pesawatnya ya, ini nggak jauh-jauh juga dari arah Sentosa sebetulnya. Tapi dari The Prime dan juga West Bandits lebih memutuskan untuk turun awal dan menggunakan zipline ke Sentosa. Oke. Mungkin kayak sedikit ada keraguan ya. Kira-kira lebih baik langsung terjun dari pesawat ke Sentosa atau mungkin mau lewat zipline untuk lebih amannya. Tapi mungkin karena The Prime-nya udah ngeduluin, makanya di sini West Bandit yang ngalah. Tapi karena West Bandit ngalah, dia malah sedikit agak terkocar-kacir dengan hadirnya First Rider tadi, Bigan. Nah, itu dia. First Rider juga sebetulnya kalau boleh gue bilang, mereka tidak dalam drop zone terkuatnya. Karena kalau kita tahu sendiri untuk First Rider ini, mereka adalah tim yang bisa menguasai 2 area sekaligus. Ada area Bima Sakti dan juga Katulistiwa yang sebetulnya selama fase regular season kemarin First Rider selalu bisa menguasai. Bahkan EVOS lewat ke sana aja tumbang. Oke, jangankan Bima Sakti dan juga Katulistiwa yang sempat lu bilang, di pit itu sering banget
First Rider ngedrop di situ juga. Atau mungkin kalau misalkan mereka nggak ngedrop di pick, ya mereka bakalan rotasi ke arah situ juga. Misalkan habis dari Bima, mereka langsung belok ke pick. Jadi dominasi dari First Rider menurut gue emang lebih condong di area map tengah. Mereka bener, lebih seneng nungguin daripada ditungguin. Lebih seneng nungguin daripada ditungguin ya, karena ya nungguin memang lebih enak gitu loh daripada kita dia lebih seneng nungguin daripada ditungguin. Jadi dia nggak perlu kemana-mana banget, nggak perlu nyari-nyari, nggak perlu ngejar, karena memang nungguin lebih enak gitu. Kalau misalkan mereka udah dapet komponnya, ada yang dateng ya udah tinggal welcome aja, say hi. Iya. Tinggal gimana caranya mempersiapkan satu mekanisme defense yang cukup baik ya tentunya. Setuju. Kayak misalkan mereka ketika melakukan satu defense di satu spot yang emang udah tercover oleh sebuah zona, mereka tinggal ngumpulin beberapa glol aja Bigan. Tapi kalau misalkan kita bahas soal First Rider, kita bakalan simak sejenak karena ternyata West Bandit yang tersisa 2 orang itu barusan melakukan tembakan ke arah tim DG. Cukup berani keputusan dari seorang Alpha yang sudah mulai melepaskan tembakan open firing ke arah tim dari DG Esports yang sebetulnya sedang melakukan rotasi juga. Kalau tadi di game pertama kita ingat DG Esports sendiri itu melakukan holding position di area mercusuar. Sekarang mereka sudah mulai agak sedikit lebih naik ke arah atas dan posisinya pun masih cukup aman sejauh ini di area garasi yang dikuasai oleh tim dari DG Esports seharusnya di arah sana ya. Betul. Masih cukup pasif lah ya. Masih cukup pasif, apalagi kalau misalkan dilihat sekarang Bigan, ini kan masih ada 12 tim dengan 46 orang yang tersisa. Nah, 2 orang yang terculik itu kebetulan baru dari West Bandit doang. Lainnya, tim lainnya nih kayak mereka belum ada sebuah pertunjukan ataupun pertempuran. Mereka masih saling nungguin di drop zone mereka masing-masing. Atau mungkin mereka mencoba rotasi juga. Dan sekarang kita lihat, bahaya nih. Ini sebenarnya tempat agak keramat sih kan. Iya, tempat keramat. Gua di setiap nge-cash ya, kalau ada dangernya di sana itu pasti selalu ada korban. Entah kenapa. Apalagi sekarang babak-babak krusial kayak gini, angker rasanya men. Iya makanya kita bisa sebut juga entah itu angker atau keramat. Soalnya kalau misalkan ngomongin memakan korban ataupun memakan nyawa, gue setuju banget. Kayak udah sering banget di tempat di sekitaran pick tersebut karena emang nggak ada kompon. Kayak misalkan let's say rumah yang ada atapnya paling nggak buat berlindung dari gempuran danger itu nggak ada sama sekali. Jadi gue rasa kayak gimana ya, mending lu ngehindar agak jauh sedikit dari bulatan danger. Iya, tapi kalau misalkan dilihat sekarang alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah, puji Tuhan ya masih aman. Masih aman. Oke. Tapi kalau kita ngelihat dari tim yang lain juga, let's say tadi kita udah ngelihat posisi dari The Pillars Gladius melakukan holding position di patahan, kalau dulu kita sebutnya patahan aura di area pick ya. Kita juga melihat di sini Echo Esports tidak terlalu berlama lagi di arah atas, meskipun kalau kita sadar milnya ini masih zona, tim Echo sudah berada di area atas dari Bima Sakti. Tapi sepertinya kita bakal simpen dulu kan, karena di arah IOG kayaknya bakalan dihantam dari segala arah nih. Iya, terlalu terbuka posisinya, memaksa seorang Azril kali ini harus membuka krononya. Ternyata Azrilnya harus terbangkan kali ini, masih ada sebuah tembakan dengan treatment gun ya, bisa menghil rekannya. Bahkan di sana juga ada The Pillars Gladius yang melepaskan tembakan ke arah tim IOG. Azrilnya lagi-lagi harus menumbangkan untuk kedua kalinya. Kali ini bakal diselamatkan juga 2 orang atau 2 tim yang menghantam posisi dari IOG ketika mereka sedang melakukan rotasi untuk masuk menuju ke area pick. Tidak di-cut oleh 2 tim sekaligus. Yes, tapi gue rasa di sini ketika dari IOG pengen masuk ke Pocinok, gue setuju banget apa yang disampaikan Bigan tadi. Memang kayak udah terseok-seok duluan di awal. Cuman dengan satu mekanisme pertahanan yang cukup baik, apalagi ketika tadi Azril ditembak dari 2 arah yang berbeda, dari arah The Pillars, kemudian dari arah DG Esports juga. Dari rekan tim IOG ini mereka langsung melakukan satu atau beberapa cover dengan cukup cepat dan cerdik. Krono langsung dibuka semua untuk mengamankan Azril. Jadi kayak di sini objektif dari IOG, gue rasa mereka kayak di early game gak mau kehilangan 1 personil pun, Biga. Nah, sayang banget soalnya kalau misalkan udah kehilangan 1 pun itu berarti untuk power firing kita yang bisa dipertanggungjawabkan kalau udah masuk mid sampai ke late game. Nah, itu yang bahaya. Kalau misalkan nih, kita ambil dari Eko, Dutnya keculik. Gak ada orang yang open war dari tim Eko. Gak ada open war dari Granat. Jadinya nantinya. Itu
satu orang Katolik aja sebetulnya berpengaruh. Betul, berpengaruh banget. Tadi kalau misalkan lu ngomongin, misalkan Ya, Iko misal. Dudes keculik nih, tadi kan lu bilang gitu kan. Padahal lu kalau misalkan lihat di scene kompetitif, Dudes selalu bawa grenade di atas 10. Itu dia makanya. Itu. Apalagi di meta sekarang dengan granat ya. Pertempuran lebih condong di area jarak dekat. Udah nggak lagi LDR-LDRan kadang-kadang. Kalau udah bisa di komit jarak dekat, kita punya granat, kita punya vektor, kita punya krono. Kenapa enggak? Hayo, kita bayuan, gaskan. Oke, ya gue setuju banget. Kalau misalkan ngomongin pertarungan jarak dekat, emang untuk saat ini lebih didominasi jarak dekat juga. Betul. Kayak ngomongin penggunaan jarak dekat, kayak grenade, kemudian double vector, UMP mungkin. Dan lu sadar juga nggak, penggunaan shotgun itu kayak udah bener-bener jarang banget. Kalau dulu kan masih banyak banget tuh meta kayak entah itu double barrel, M1014. Tapi MG7 masih mendominasi juga. Iya. At least bisa kita bilang udah balance lah ya, seimbang. Seimbang untuk penggunaan dari setiap senjata yang ada di Free Fire ini. Kita move terlebih dahulu karena di sini sudah ada MVP di round sebelumnya. EVOS Mr. 05 berhasil mendapatkan kill dan membawa timnya mendapatkan buya. Iya, ini dia. Predator di match ketiga. Tadi ada di Purgatory EVOS Mr. 05 yang sepertinya sekarang dia masih coba standby di area kompon mereka. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat GPX kayaknya bakalan ketemu dengan tim The Pillars. Apalagi barusan ada UAV yang numpang lewat ke arah mereka. Dan sekarang harusnya sih perangnya nggak bakal lama lagi bakalan pecah. Waduh. Ternyata keculik juga, Biga. Waduh, ini ternyata permainan dari NXL Liga Game juga patut diwaspadai karena dari tadi NXL ini nggak kelihatan. Mereka melakukan rotasi dari area Rim 6 Village melewati Clock Tower dan posisinya pun tidak terlihat, tiba-tiba udah ada ngedrop di satu tower yang sama berempat sekaligus yang membuat kali ini posisi dari Island of God benar-benar dipincangkan dan Ketemu kah? Enggak. I don't know, enggak. Karena IOG-nya sendiri udah kabur. Oke. Gua kira dari info sadar ada pergerakan dari IOG yang berusaha untuk masuk zona. Dan sekarang EVOS Kenzo dan juga Samterkin juga ternyata mereka nggak notice kalau di belakang mobil mereka itu ada IOG. Dua orang numpang lewat. Punten gitu kan. Punten. Tapi ini gue menarik. Meta Misha yang digunakan oleh tim EVOS. Sekalipun kayak mereka misalkan gak ada mobil, motor pun jadi. Iya. Apalagi udah ada vektor yang dipakai sama Mr. 05. Ya kan, ngeras, naik motor, turun pakai vektor. Itu menggege-gemeng sekali. Menjadi meta yang sekarang. Tetapi di sini Mai Putra berhasil mendapatkan 2 knockdown dan sebuah granatnya menuju ke arah tim dari GPX yang bakal dilululantakan. Sebuah granat kembali dilemparkan dan jebret. Oke, 118 damage menuju ke arah lawannya. Disiapkan kembali dimasak lagi bersama dengan Alvaro yang sudah mulai dilemparkan. Dua orang tumbang kali ini dari Sarisback, bahkan sudah ada yang terending. Mai Putranya sudah mulai masuk menuju ke pertahanan dari lawannya bersama dengan satu orang rekannya kali ini. Wingsnya sulit dibalik semua glual kali yang bakal dihancurkan. Masih bisa selamatkan Putra. Hamnya malah dibayar begitu mahal. Devitonya juga terkena crown. Kali ini masih tinggal lawan 2 dan bakal coba terus dikerus habis-habisan. 2 orang terculik, tetapi kali ini Justin berhasil mendapatkan dirinya sendiri dengan sebuah granatnya. Malah harusnya tereliminasi kalau misalkan dikomit oleh tim dari The Pillars Gladius. Tapi pergerakan dari The Pillars Gladius sepertinya gue melihat sedikit keraguan-raguan di diri mereka. Ternyata di arah sana NXL Liga Game harus tumbang di posisi ke-12. Waduh. NXL Liga Game pulang di posisi ke-12 dan juga tadi West Bandit kalau nggak salah dia juga pulang di posisi ke-11. Kalau misalkan kita lihat pertarungan antara The Pillars dan juga GPX ya, itu posisi GPX bener-bener susah banget dan sekarang malah ketahuan sama EVOS Bigan. Iya, Street yang sudah mulai melepaskan tembakan ke arah lawannya. Apalagi Streetnya udah pakai Moko. Kelihatan juga seharusnya posisi open dari Siren ya sudah mulai coba dipantau oleh Mr. 05 dengan sebuah gol juga dibuka. Sepertinya bakal dilemparkan juga granat seharusnya dari Mr. 05 kali ini. Coba dilemparkan, masak jebret. Satu granat, satu spot rata. Waduh, jujur aja ini posisi yang bener-bener gak enak banget buat Siren. Di atas mereka ada tim The Pillars, di bawah mereka ada EVOS. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat circle ketiga, bener-bener udah terjadi penumpukan. Dan sekarang pertarungan bakalan perang lagi. Eko lagi-lagi Dudes dengan granatnya berhasil bahkan mendapatkan 2 knockdown. Wolf Rider yang diuji pertahanannya menyisakan Soja yang juga ternyata rata-tata-tata. Eko Esport dengan open war granatnya berhasil
berhasil menurunkan satu squad, tapi kali ini ternyata masih berlanjut karena ada Sesal Baing yang juga bakal menguji pertahanan dari tim Eko Esports setelah mereka berhasil menumbangkan satu tim tanpa terculik satupun. Not dan terancam, granat lagi-lagi terus. Aduh, ternyata dia Curana Abak yang berhasil mengending seorang Zixia. Cukup bersabar kali pertahanan dari tim Eko Esports yang bakal diobrak-abrik tentunya oleh Sesal Baing yang sudah mulai masuk. Di arah ternyata Jojo malah mendapatkan satu player dari tim Onyx Olympus. EV-nya bakal coba dihancurkan, tapi Olympusnya ternyata sudah tumbangkan di posisi ke-8 ternyata di sini Bung Arman. Yes, kalau misalkan kita lihat posisi dari Sus ini, mereka nggak mau ngeras duluan karena mereka sadar satu orang Jojo yang ada di posisi belakang, mereka Jojo ini pengen nge-secure belakang dulu. Dari arah belakang ternyata masih ada Onyx Olympus. Nah, ini beda cerita. Ketika Onyx sudah diratakan, Jojo udah mulai mendekat. Ini kemungkinan terbesar Iko bakalan coba di kontes pertahanannya oleh Ses Alpha Inc. Dan sekarang kalau lihat, habis First Rider yang menjadi musuh dari Iko, sekarang terbitlah Ses Alpha Inc. Cuman mereka bakalan nunggu dulu zonanya sampai bener-bener menyusut. Dan sekarang dari The Prime bakalan ketemu dengan The Pillars. Yes, 2 TP kali ini, tapi Mr. 05 yang berhasil mendapatkan Mai Putra dengan sebuah granat yang tadi harus mendarat di hadapan seorang Mai Putra, bakal jadi sulit untuk Pilar Gladius kali ini tentunya. Tapi Evo sudah mulai mengamuk, udah dapat 8 poin eliminasi yang bakal menjadi pertahanannya juga kali ini. Juga ada The Prime Esports yang bakal menguji tim dari EVOS Divine yang lebih untuk sedikit lebih narik mundur kembali karena memang mereka punya objektif yang lebih bijak dan lebih aman harusnya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara tim dari The Prime Esports agak sedikit tertahan. Di arah samping sebelah kiri ada The Pilar, sebelah kanan juga sudah ada DG Esports yang sudah mulai tergigit zona. Bahkan Ikam pun udah kelihatan yang kali ini sudah mulai seperti open firing menuju ke arah Ikam. Tetapi dari Tuan R9 juga dengan senjata yang pilihannya masih cukup sulit untuk men-take down satu player dari tim DG Esports. Lord, ternyata dapat kalau seorang Jojo dengan snipernya yang begitu mematikan. Bahkan ternyata di sana langsung ter-ending. Coba dihancurkan keluar dari depan sana. Ujinya tumbang di posisi ke-7. Sayang, 1000 sayang. Fung, jika dikembangkan ternyata Straight juga berhasil mendapatkan killnya kali ini. Dotnya berhasil mendapatkan Ikam dan langsung dipulangkan secara lobby. Zonanya agak sedikit besar, tetapi Nathan juga dikembangkan kali ini. Bakal diuji. Sesal Baing, Alevos Divan meleset sedikit keluar dari depan sang oleh seorang Jojo kali ini. Mundur juga pertahanan dari tim Eko Esports. EVOS-nya begitu komit untuk masuk ke pertahanan dari tim Sesal Baing. Kemana di sana ternyata ada 2 tim juga. Jojo berhasil dapat oleh Mr. 5 kali ini. Langsung dikenak down. Mereka coba di-end dulu. Gak nge-end dulu. Ada pelontar yang dikeker menuju ke arah dalam, tapi masih belum berhasil mendapatkan korban. Berhasil melakukan dot kali ini yang bakal menending 2 orang. Dan ternyata TP-nya Gladius rata. Tapi masih ada ses yang harus dipulangkan ke dalam lobby. Mr. 5. Wow. Granatnya kembali meratakan satu squad. Dan EVOS kali ini mendapatkan 15 kill. Flashback FF5M season lalu. Zona seperti ini. EVOS mendapatkan buya, tapi kita nggak tahu untuk di season sekarang apakah EVOS berhasil dengan mendominasi zona kali ini. Coba dipelontarin. Wow. Berhasil untuk memberikan damage yang sakit. Mr. 5 masih begitu agresif. Sudah Kenzone-nya ditumbangkan. 3 orang kali ini dari tim EVOS Divine. Coba dihancurkan granat yang bakal diledakan. Amerta masih belum mau mengalah dengan menusinya. Sam-nya sudah begitu sekarang dan Amerta tersisa sendirian melepaskan Jamsul. Sam-nya berhasil ditumbangkan. Solo squad. Ayo Amerta sendirian. Kali ini bakal melakukan ending terlebih dahulu. Sedikit lebih bersabar kembali. Oh my god. Abak yang berhasil mendapatkan image ternyata. Buya untuk DG Esports. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri karena DG Esports benar-benar mengukir sebuah catatan yang penting dan menggagalkan EVOS Divine. Waduh, gila keren banget ya gue.